Selamat siang, pagi, dan malam semuanya. Kami di sini sebagai trainer dari kelompok 68 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Saya trainer pertama yaitu Raffena Natalia Lestari dengan NIM 151254045 dan rekan saya. Saya Aura Ulinaria Sidabutar sebagai trainer kedua dengan NIM 151258087. Di sini kami akan menjelaskan dan menjalankan tugas dari TFT kedua yaitu One Side Challenge untuk menjelaskan konsep CDT sesi pertama yaitu tentang adaptif. Nah, di sini pertama kami membuat panel komik agar lebih mempermudah penjelasan di mana ada angka-angkanya untuk mengetahui alurnya seperti apa. Yang pertama ini, karena ini menjelaskan tentang adaptif, tentu saja kami akan menyambut para mahasiswa baru dari setiap jalur seleksi yang sudah berada di kampus ITB. Nah, setelah di kampus ITB, apa sih yang harus mereka lakukan? Lanjut, Rel. Dari euforianya itu setelah keterima dan jadi mahasiswa baru, nanti para maba bakal mulai ngerasain kalau kehidupan kuliah ternyata cukup berbeda dengan masa SMA dari metode belajar. Kalau di SMA kita lebih sering diarahin oleh guru, tapi di perkuliahan kita dituntut untuk lebih mandiri dalam memahami dan mencari materi. Kalau dari jadwal perkuliahan, jadwalnya lebih fleksibel dan bisa berbeda setiap harinya. Jadi kita perlu belajar mengatur waktu sendiri. Terus kalau dari pengalaman berteman, lingkungan kuliah itu lebih beragam teman-temannya. Kita bakal ketemu orang-orang dengan latar berbeda, karakter, dan cara berpikir yang berbeda. Dan juga ekspektasi orang lain terhadap kita. Setelah jadi mahasiswa, khususnya ITB, mungkin ada anggapan bahwa kita harus selalu pintar dan berprestasi. Padahal kita tetap manusia yang masih belajar dan berkembang. Terakhir ada budaya perbakaian. Kita juga punya lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan diri selama tetap menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan. Dan yang Nah, selanjutnya, oke. Selanjutnya, seperti yang sudah dilihat di panel ketiga ini, ada 4 aspek yang saling berhubungan atau sustainable, yaitu berkelanjutan, di mana ketika maba atau para trainee sudah masuk ke lingkungan kampus, diperlukan adanya college adjustment. Nah, college adjustment ini yang mendukung karakter atau nilai dari adaptif itu sendiri. Yang pertama itu ada academic adjustment, seperti yang terlihat dari gambarnya. Tentu saja ini perihal tentang bidang akademik yang diperlukan oleh para trainee sehingga kedepannya mereka menyesuaikan cara belajar baru ataupun menggunakan cara belajar yang lama tetapi tetap efektif dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan akademik kedepannya. Kemudian selain itu tentu saja kita sebagai makhluk sosial tidak bisa mengesampingkan yang namanya social adjustment, di mana ketika masuk ke dunia kampus tentu saja sosialnya itu lebih heterogen karena mahasiswa datang dari daerah dan budaya yang berbeda-beda sehingga perlu adanya adjustment lebih lanjut di kehidupan sosial. Nah, yang ketiga itu setelah kita bersosialisasi tentunya saja kita harus melakukan adjustment pada personal dan emosional kita sendiri karena untuk menciptakan dan uh, menciptakan lingkungan yang baik dan juga menghadapi setiap tantangan dan masalah yang akan dihadapi di lingkungan yang baru ini tentu saja diperlukan personal dan emosional yang baik. Kemudian yang terakhir itu ada institutional adjustment supaya selaras nih ke depannya antara nilai, visi, dan misi diri sendiri dan juga institusi agar menciptakan visi dan misi yang selaras. Selanjutnya untuk menciptakan dan juga menjalankan keempat college adjustment itu diperlukan suatu hal. Apa nih, Rel? nah kita akan bahas tentang SMART goals. Jadi, karena berbagai perubahan yang kita temui saat memasuki dunia perkuliahan tadi, kita bisa ngelihat bahwa proses beradaptasi di kuliah itu bukan cuma tentang bagaimana kita menghadapi perubahan, tetapi juga bagaimana kita menentukan arah yang ingin kita capai. Supaya lebih terarah, jadi kita akan membuat SMART goals. Apa itu SMART goals? SMART goals itu adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Artinya tujuan yang kita buat harus spesifik, bisa diukur pencapaiannya, realistis untuk dilakukan, sesuai dengan kebutuhan kita,
dan memiliki batas waktu yang jelas. Contohnya gimana? Contohnya, daripada membuat tujuan seperti saya ingin lebih rajin belajar, kita bisa membuatnya menjadi saya ingin mendapatkan IPK minimal 3,5 pada semester ini dengan mengikuti perkuliahan secara konsisten, mengerjakan tugas tepat waktu, dan melakukan review materi secara rutin. Aspek-aspeknya apa aja tuh? Spesifiknya itu di bagian IPK minimal 3,5 pada semester spesifik gitu. Terus measurable itu harus bisa diukur. Apa nih yang bisa diukur? IPK-nya dan di semester kapannya gitu. Terus habis itu achievable. Kalau achievable itu tergantung sama orangnya gitu. Apakah IPK dalam satu semester itu memungkinkan untuk dia atau enggak. Relevan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita benar-benar butuh IPK 3,5? Kenapa kita butuh itu? Dan time bound itu deadline-nya gitu. Jadi kapan ini harus dicapai? Tujuan itu jadinya lebih jelas karena kita tahu apa yang ingin kita capai, bagaimana cara mencapainya, dan kapan target tersebut harus tercapai. Itu. Lanjut, Fer. Nah, betul banget. Jadi setelah dijelaskan antara transisi dari SMA ke kuliah, terus apa sih yang harus dilakukan oleh para mahasiswa baru agar bisa beradaptasi di lingkungan yang mungkin tidak familiar, dan juga setelah itu membuat tujuan yang berupa SMART goals. Nih, di sini tuh akan dilanjutkan dengan permainan yang mana membutuhkan trainee untuk mengimplementasikan hal-hal atau konsep yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu tentang college adjustment dan juga cara beradaptasi di lingkungan baru. Dan dengan tentunya tujuan yang jelas apa yang akan mereka lakukan. Jadi teknis permainan itu buat ini, para trainee akan diberitahukan kalau mereka ini ceritanya terdampar di sebuah pulau dan mereka harus menjalankan kedua misi untuk selamat dan berhasil memanggil atau meminta bantuan. Nah, dua misi ini tuh dibagi menjadi beberapa aturan. Yang pertama, misi pertama itu kelompok trainee akan dibagi menjadi one versus one, di mana mereka ini memperebutkan tanya jawab soal untuk mendapatkan anak panah dan adanya pengurangan emas ketika mereka salah menjawab. Seperti itu. Nah, hasil dari misi satu ini mereka akan mendapatkan anak panah untuk kebutuhan makan mereka. Namun itu masih di tengah jalan misinya. Dilanjutkan dengan misi kedua ketika mereka bertemu hewan buas, yaitu ada singa di pulau tersebut, di mana mereka harus membuat antara dua jebakan. Yang pertama itu lubang besar ataupun api unggun untuk mempengaruhi hewan besar tersebut tidak memakan para trainee ceritanya. Nah, para trainee akan diberikan atau dibekali barang-barang yang berbeda dan mereka diharuskan untuk saling bernegosiasi antar kelompok ataupun dapat bernegosiasi dengan trainer untuk membeli barang tersebut. Tidak dikekang untuk aturannya, yaitu mereka boleh bernegosiasi dengan kelompok manapun dengan cara yang baik, ataupun bisa bernegosiasi terkait emas yang akan digunakan kepada kelompok lain. Nah, dari dua misi tersebut, trainer itu akan, dari dua misi tersebut, trainee akan mempelajari beberapa hal yang nantinya mereka tuh akan sadar bahwa permainan tersebut tuh telah kami tetapkan untuk mereka mempelajari hal-hal yang akan membekali mereka di masa perkuliahan nanti. Jadi selanjutnya akan dijelaskan apa sih yang bisa didapatkan atau hikmahnya dari tiap misi yang telah dijalankan di permainan Into the Wild. Erel. Nah, dari misi pertama dulu nih, Ven. Kalau dari misi satu, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam dunia perkuliahan, baik akademik maupun sosial. Kalau dari sisi akademik, pada misi satu kita dihadapkan pada suatu permasalahan dengan cara menyelesaikan
dengan cara penyelesaian yang sudah diarahkan. Dari situ kita belajar bahwa perencanaan itu menjadi hal yang penting untuk menentukan strategi yang efektif. Setiap keputusan yang kita ambil juga memiliki dampak masing-masing. Karena itu, kita perlu berani menghadapi resiko dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi yang mungkin kita hadapi selama perkuliahan. Kemudian kalau dari sisi sosialnya, kita dituntut untuk bisa berdiskusi dengan kelompok atau orang-orang yang mungkin baru kita kenal. Kayak kalau misalnya trainee sama trainee lain kan belum saling kenal ya. Itu dalam situasi seperti ini, sikap proaktif itu penting. Misalnya untuk ngajak orang berdiskusi, menanyakan pendapat, menyampaikan pendapat juga, bekerja sama, sampai akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Gitu. Terus kalau misi 2 gimana nih, Ven? Oke, berarti misi pertama ini sangat membantu trainee dalam kedepannya karena mereka ini di info apa ya dibekali bahwa mereka ini harus mulai sesuatu itu dari perencanaan dan adaptasi. Nah, dari misi dua, kalau misi satu ini lebih melibatkan trainee dalam personal emosional mereka dan bagaimana caranya mengimplementasikan ke lingkungan. Kalau misalnya di misi kedua, ini tuh lebih ke social adjustment-nya nih, Rel. Jadi karena di misi 2 ini membutuhkan negosiasi antar kelompok ataupun diskusi untuk strategi di kelompok sendiri. Jadi yang ditekankan di dalam misi kedua ini bagaimana caranya trainee untuk bisa melihat situasi dan membaca situasi untuk apa ya mengambil kesempatan. Jadi train ini harus tahu mana yang bisa diambil kesempatan, apakah dengan menegosiasi ke kelompok satu ataupun ke kelompok lainnya. Dan mereka juga dituntut untuk melakukan komunikasi yang baik antar kelompok sehingga kelompok lain ini bisa dibujuk istilahnya. Dan bagaimana kelompok lain mau bekerja sama dengan mereka. Jadi itu tuh lebih ke personal emosionalnya dipakai, terus social adjustment-nya juga dipakai, dan academic adjustment-nya karena mereka membutuhkan uh, strategi yang tepat untuk membujuk kelompok lain kayak gitu. Jadi di misi kedua ini para trainee diharuskan untuk bisa beradaptasi ke lingkungannya dan menemukan cara-cara efektif yang baru untuk membantu mereka keluar dari permasalahan tersebut gitu, Rel. Jadi trainingnya disuruh buat keluar dari zona aman gitu ya. Nah, itu kan Benar kita banget. udah bahas soal adaptasi. Tapi selain kemampuan untuk beradaptasi dan menentukan tujuan tadi di SMART Goals, ada satu hal lain yang penting dalam kehidupan perkuliahan, yaitu kemampuan berkomunikasi secara asertif. Komunikasi asertif itu apa? Asertif itu kemampuan kita untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan, rasakan, dan butuhkan secara jujur dan jelas, tetapi tetap menghargai orang lain. Jadi, asertif itu bukan kitanya harus selalu keras dan memaksakan pendapat, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan batasan atau ketidaksetujuan tanpa merendahkan orang lain atau menyinggung. Untuk membantu kita menerapkan komunikasi asertif ini, ada yang namanya tenang. Itu ada 6 tips. Apa aja tuh? Yang pertama, take a pause. Sebelum merespon sesuatu yang membuat kita emosi, beri kita waktu sedikit untuk berhenti dan berpikir. Jangan sampai kita berbicara hanya karena sedang terbawa emosi. Terus yang kedua itu ekspresi nonverbal. Jadi kita harus memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara. Sampaikan pesan dengan tenang dan terbuka supaya apa yang kita maksud tidak terdengar seperti menyerang gitu. Terus yang ketiga itu nyatakan dengan jelas. Sampaikan apa yang kita rasakan, pikirkan, dan butuhkan secara langsung. Jadi nggak boleh terlalu banyak berputar-putar atau berharap orang lain bisa membaca pikiran kita. Karena manusia belum bisa kayak gitu kebetulan ya. Terus habis itu yang keempat itu ada aku bukan dia. Jadi ini semacam permainan POV gitu. Ingat kalau misalkan setiap orang itu punya
cara berpikirnya sendiri dan punya pengalaman serta sudut pandang yang berbeda. Jadi, jangan langsung menganggap orang akan berpikir atau bereaksi sama seperti kita. Yang kelima, N, niat baik dan respect. Saat menyampaikan sesuatu, pastikan kita tetap menghargai lawan bicara dan menyampaikannya dengan niat untuk menyelesaikan masalah, bukan sekedar memenangkan argumen atau ribut aja gitu. Terus yang terakhir ada G, goalnya situasi lebih baik. Jadi tujuan dari komunikasi kita itu adalah bukan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang menang, tapi biar kedua belah pihak bisa saling memahami dan menemukan solusi yang membuat situasinya jadi lebih baik. Gitu. Jadi ketika menghadapi situasi yang sulit, ingat kita harus tenang. Apa itu? Berpikir sejenak, perhatikan cara kita menyampaikan pendapat, bicara dengan jelas, pahami sudut pandang orang lain, tapi juga tetap respect dan fokus pada penyelesaian masalahnya. Gitu. Betul Lanjut. banget. Apalagi kan Mm-mm. tadi kita udah kayak main permainan Into the Wild nih, dimana emang kalau misalnya trainee nanti terlalu berlarut-larut dalam permainannya dan terbawa suasana, biasanya tuh gampang banget buat kesulut emosi. Jadi buat menengahi hal tersebut dan mempelajari lagi untuk belajar mengontrol diri, itu ada yang tadi disebut komunikasi asertif atau tenang ya teman-teman. Nah, di dalam komunikasi tersebut tentunya kita butuh pengelolaan pengelolaan emosi di mana kita ini bisa mengontrol emosi dan ada nih tips and triknya Rel. Jadi kalau misalnya kita lagi emosi, yang pertama itu kita harus tenang. Tentunya yang tadi beri kita sejenak diri dan yang paling penting itu rasain setiap emosinya dan cari tahu penyebabnya itu dari mana. Jadi kita tuh harus validasi kalau misalnya kita lagi sedih, kita sedih, kita lagi senang, senang, kita lagi marah, kita marah. Jangan semua tuh di nggak apa-apain. Biasanya penyakit Ganzi itu semua hal di nggak apa-apain. Nah, kita harus validasi hal tersebut. Terus setelah itu kita cari cara yang tepat untuk menyampaikan emosinya kepada orang lain. Dan setelahnya bisa dilakukan hal-hal yang membuat emosi itu mereda. Bisa seperti journaling dengan cara menulis kegiatan sehari-hari, apa yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, ataupun self-talk, berbicara dengan diri sendiri, mengeluarkan semua emosi mungkin yang tidak bisa disampaikan atau ditahan ketika berpapasan dengan orang lain, ataupun ada cara-cara seperti mediasi, yoga, yang bisa membuat emosi dan diri tuh lebih tenang gitu Rel buat pengelolaan emosi. Wah, banyak juga ya, Ven, cara-caranya. Dan juga gampang banget nih buat diterapin sama trainee-trainee. Nah, tadi dari awal kita udah ngebahas banyak banget tentang perbedaan SMA dan kuliah, terus aspek college adjustment, terus smart goals, terus kita juga main Into the Wild, terus juga kita belajar dari Into the Wild itu, terus komunikasi asertif dan juga gimana caranya mengelola emosi. Jujur daging ya. Jadi mungkin segitu aja dari kita. Semoga apa yang kita paparkan hari ini bisa bermanfaat untuk trainee semua dan juga untuk kitanya sendiri karena kita juga sambil belajar ya, Ven ya. Gitu. Sekian aja dari kita. Terima kasih banyak. Dadah. Terima kasih semuanya.